Bahkan anak-anak generasi milenial itu seringkali disebut sebagai strawberry generation atau generasi strawberry. Oke, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa jauh lebih tangguh dan tidak lagi disebut sebagai generasi strawberry? 3 hal. Senang sekali sama Anda, Hendrik Ronald di sini. Bagaimana kabar Anda? Nah, hari ini para manusia tangguh, kita akan belajar tentang apakah benar anak-anak sekarang tuh seringkali disebut sebagai anak-anak yang lembek. Bahkan anak-anak generasi milenial itu seringkali disebut sebagai strawberry generation atau generasi strawberry. Buat Anda yang tidak tahu nih ya, Anda pengen tahu, Anda tuh generasi yang mana sih gini? Generasi milenial, lahir tuh tahun 81 sampai tahun 96. Oke? Setelah itu ada lagi yang namanya Gen Z ya. Gen Z itu lahir tahun 1997 sampai tahun 2012. Nah, Anda lahir di tahun berapa? Oke? Nah, saya izin menyapa Anda dengan kata-kata kalian atau kamu gitu ya, karena Anda adik-adik saya ya. Dan ini kita pengen bahas tentang apa benar nggak sih bahwa kamu tuh dianggap bahwa lembek gitu ya. Dan kenapa kalau misalnya memang disebut lembek, kenapa bisa terjadi seperti itu? Mari kita bahas dulu satu persatu, oke? Hidup zaman dulu sama hidup sekarang itu beda. Ya, kita mesti mengaku itu. Kalau zamannya beda, sudah pasti manusia yang dihasilkan sudah pasti beda. Zaman dulu jelas lebih susah, oke? Kalau misalnya mau apa-apa gitu ya, internet nggak ada, bahkan generasi-generasi yang lebih tua daripada saya, itu tuh kalau misalnya mau makan, seringkali mereka harus jualan dulu, mereka harus jalan kaki jauh dulu gitu ya. Misalnya mau makan gitu ya, petik sayur gitu ya. Anda kayak gitu nggak gitu, kamu kayak gitu nggak gitu ya. Nah, zaman sekarang sudah pasti jauh lebih gampang gitu ya. Zaman sekarang tuh jauh lebih praktis. Kalau misalnya sekarang gitu ya, kamu misalnya mau makan gitu ya, jelas enak banget gitu ya. Makanan mungkin sudah dihidangkan sama pembantu. Kalau nggak misalnya makanan tinggal pesan di GoFood gitu ya. Mau makan apa aja bisa gitu ya. Zaman saya dulu ya nggak seperti itu gitu ya. Kita makan ya yang itu aja, apa yang dimasak ya udah gitu ya. Harus dimakan, suka nggak suka ya harus dimakan. Beda banget gitu ketika kita misalnya mau makan gitu ya, mau makan KFC aja dulu belum ada. Waktu saya SMA, SMP baru ada KFC gitu ya. Jadi jelas yang namanya pilihan ayam geprek, pizza dan lain-lain itu tuh nggak ada gitu. Dan zaman sekarang tuh sebegitu mudahnya. Wajar kalau misalnya zaman sekarang banyak dari kita yang pengen instan gitu ya. Dan zaman dulu tuh ya, seperti saya bilang, hidup tuh jauh lebih statis. Internet tuh nggak ada gitu ya. Walaupun misalnya sama-sama main game, saya main game sama Anda main game, sudah pasti kamu main game lebih cepat daripada saya gitu. Kenapa? Karena kamu sudah bisa langsung lihat di walkthrough-nya, di YouTube-nya. Hunt with Arceus. Father? Ooh. Why are we doing? Percaya nggak percaya, cobain deh beli Nintendo, oke? Nintendo tuh ada sekarang di Tokopedia yang harganya mungkin cuma sekitar 100.000 sampai 300.000. Mainin Mario Bros. Kalau nggak percaya, liatin susahnya kayak apa gitu ya. Harus bener-bener tekun, harus bener-bener sabar. Satu stage doang gitu. Stage 1 doang, itu lewatnya tuh harus ulang berkali-kali, mati itu berkali-kali. Bandingin sama game sekarang tuh jauh lebih gampang gitu ya. Nah itu, dan dulu ya, gini saya kasih tahu dulu. Kalau misalnya saya gitu ya, kalau misalnya saya kerja gitu ya, atau orang dulu yang lebih tua lagi daripada saya kerja, udah kerja bagus, nggak ada yang namanya dipuji. Yang ada tuh kena marah, masih aja ada kritik ya, masih dianggap goblok, dianggap tolol, masih nggak bagus. Rasanya kita kerja tuh salah melulu. Jadi kalau anak-anak sekarang itu beda ya. Ya misalnya, oh bagus, sudah bisa ini, oh bagus gitu, banyak dipuji. Tapi saya nggak tahu ini terjadi sama kamu atau tidak gitu ya. Kalau misalnya terjadi sama kamu, kamu ternyata tidak seperti itu, ya enggak apa-apa, bagus gitu ya. Itu akan menempa mentalnya supaya bisa makin kuat ya. Dan ini satu hal lagi, orang zaman dulu kalau kerja tuh sifatnya tuh pengabdian, oke? Jadi pengabdian tuh gini, kalau misalnya kerja memang pengen mengabdi ke perusahaan ini, kerja kalau bisa masuk sekali udah langsung sampai tua gitu ya. Kalaupun susah, kalaupun harus hujan-hujanan, kalaupun bosnya nggak enak, kalaupun gaji kecil, ya udah diterima. Karena apa? Karena ini adalah pengabdian gitu ya. Beda sama anak-anak sekarang. Ya coba ya, benar nggak kata saya bahwa kalau anak-anak sekarang itu tuh cari pengalaman, benar nggak? Jadi kalau namanya kerja cari pengalaman, pasti nggak pengen pengalamannya sedikit, pasti pengen pengalamannya banyak gitu ya. Jadi kerja di sini nggak puas kerja di sini, oh bosnya galak, ayo cari pengalaman di sini. Bosan kerja di kantor dulu, cari kerja bisa jalan-jalan gitu. Jadi boleh dibilang yang kerja sekarang tuh pengen gaji besar, kerja sedikit, dan kalau bisa enaknya banyak gitu. Nah, ini. Jadi beda banget. Kalau dulu, orang dulu tuh kerja lama baru bisa sukses. Kalau sekarang kita mencari, wah begitu banyak ya anak-anak muda sekarang, generasi kamu tuh yang ternyata
masih muda tuh ternyata sudah bisa kaya gitu ya. Apalagi yang seringkali sekarang disebut sebagai generasi crazy rich gitu ya. Umur 20-an sudah bisa punya Lamborghini, bisa punya puluhan M. Sudah pasti itu akan gimana caranya supaya bisa seperti itu? Di zaman dulu nggak ada seperti itu. Nah, nih, tapi gini, sekarang kita sudah tahu bahwa zamannya beda banget loh. Jadi tidak ada masalah. Yes, sekarang saya akan kasih tahu bagaimana caranya supaya kamu, ya, supaya kalian semua ini nih bisa lepas dari jebakan ini. Oke, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa jauh lebih tangguh dan tidak lagi disebut sebagai generasi strawberry? 3 hal. Yang pertama adalah mesti bisa berdiri sendiri. Ini penting banget. Oke, saya ulangi sekali lagi, mesti bisa berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya masih tinggal di rumah orang tua, segera cabut dari rumah orang tua. Oke, apalagi kalau misalnya sudah lulus kuliah, ya cabut lah. Oke, walaupun merasa bahwa aduh saya nggak bisa bayar kos nih, cabut gitu ya. Kalau misalnya masih makan masih numpang, tinggal masih numpang, AC masih numpang, internet masih dibayarin, wifi masih dibayarin gitu, uang saku masih dikasih, baju masih bisa dibeliin. Gimana caranya mau jadi tangguh? Oke? Itu makanya walaupun pahit-pahit banget, oke? Belajar gimana caranya supaya bisa jadi tangguh, oke? Pengen bisa punya rumah sendiri, oke? Kalau misalnya Anda merasa bahwa aduh papa mama nih nggak bisa om, ini pengennya papa mama ini masih pengen aku tuh tinggal di sini, ya enggak apa-apa. Kamu harus bisa bayar internet sendiri, harus bisa makan sendiri, harus bisa bantu bayar listrik di rumah gitu ya, harus bisa. Dan jangan terima uang lagi dari orang tua. Itu setidaknya lebih bagus lagi bantu bayarin kontrak, bantu bayarin pajak papa mama gitu ya. Itu harus bisa. Yes, lebih bagus lagi adalah yang paling bagus benar-benar pindah sendiri. Jadi benar-benar aduh bingung, ini cara masak gimana ya? Ini cara nyapu gimana? Percaya sama saya gitu ya. Pasti bingung, ini cara nyapu gimana? Ini cara nyetrika gimana? Tapi itu bagus banget ya. Jadi belajar untuk hidup sendiri. Yang kedua, kalau kamu misalnya emang sudah hidup sendiri, udah terasa banget sengsaranya sendiri, kamu harus punya target, oke? Karena nanti kamu akan merasa bahwa, aduh, ini baru kerja 3 bulan, kalau pindah-pindah kerja susah nih. Biasanya kan kalau bos nggak enak, langsung pindah kerja, langsung berhenti kerja, terus bergantung lagi sama orang tua. Tapi kalau kamu sudah tinggal sendiri, kamu harus benar-benar mikir ya. Ini kalau misalnya saya berhenti sekarang, nggak ada pekerjaan penggantinya, mati ini. Maka kamu harus punya clear target. Misalnya, dalam waktu 3 tahun sudah harus bisa punya motor sendiri, misalnya dalam waktu 5 tahun sudah harus bisa punya mobil sendiri, dalam waktu 10 tahun sudah harus bisa punya rumah sendiri, 3 tahun lagi sudah harus bisa nikah. Kamu harus punya target, dan target itu harus ditulis. Saya ulangin sekali lagi, harus ditulis, karena kalau nggak ditulis cuma diangan-angankan doang, nggak terjadi. Jadi kamu tulis, misalnya tahun 2025 punya motor sendiri atau punya mobil sendiri, 2027 punya rumah sendiri. Kalau perlu tulis bulannya, tuliskan rumahnya bentuknya seperti apa. Kalau pengen nikahnya tulis sekalian. Pengen nikah sama pasangan yang seperti apa? Pengen punya cowok atau pengen punya cewek yang seperti apa gitu? Pengen punya suami atau istri yang seperti apa? Tulis dengan detail. Semakin detail tuh semakin bagus ya. Jadi yang pertama, mandiri, hidup sendiri. Yang kedua, targetnya harus jelas banget. Oke? Kalau kamu punya target, kamu semangat untuk kerja. Yang ketiga, paling penting di antara semuanya adalah kamu harus tanamkan identitas bahwa kamu adalah manusia tangguh. Oke? Jadi gini, simpel gini, kita hanya bertindak sesuai dengan identitas kita. Kalau kamu adalah orang yang jujur, kamu pasti nggak mau diajak mencuri. Misalnya, kalau misalnya kamu straight, kamu pasti nggak mau misalnya diajak untuk menjadi gay atau menjadi lesbian gitu. Misalnya seperti itu gitu ya. Nah, kita hanya melakukan sesuai dengan apa yang menjadi identitas kita. Oke? Nah, kalau misalnya kita hanya melakukan sesuai dengan identitas kita, maka kamu harus membangun identitasmu yang bagus sekali lagi ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu sudah punya identitas bahwa saya adalah manusia yang tangguh, saya bukan generasi strawberry, saya memang tough as nail, saya memang kuat, itu bakal yang menjadi garis hidup kamu. Oke? Semoga tips ini bermanfaat. Lupakan masa lalu, oke? Kalau memang masa lalu kamu dilahirkan memang hidupnya sudah gampang, enggak apa-apa. Tapi kita bisa mengubah semua ini. Semoga bermanfaat. Silahkan tulis langsung di komen. Kalau pengen ngobrol, ayo kita ngobrol di bawah. Oke? Saya Hendrik Ronald. Salam dahsyat buat kamu. Senang sekali ketemu sama Anda, Hendrik Ronald di sini. Nah, bagaimana kabar? Sorry, pause dulu.